Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endro Widodo, absen 39, NIM 1802288 dari kelas Penjas 5A. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang kedaruratan medis 6 atau hipotermia dan tenggelam. Tapi kali ini saya akan mempraktekkan cara penolongan korban tenggelam. Sebelumnya saya di sini memerlukan sebuah media bantu yang saya analogikan sebagai orang, yaitu dengan gerbong pisang. Sekiranya bisa membantu. Oke, sebelumnya saya pernah melakukan diklat atau pelatihan pada tahun 2015 di Cilacap, yaitu Gladi Tangguh Ubaloka, unit bantu pertolongan pramuka, yang langsung dilatih oleh tim SAR. Oke, sebelumnya gedebongnya saya lempar ke kolam. Kita analogikan sebagai korban tenggelam. Nah, di sini sebelum kita melakukan pertolongan, kita harus tahu dulu beberapa aspek. Yang pertama adalah clear area, atau yang pertama kita mensterilkan tempat terjadinya korban tenggelam, atau kita lihat dulu apakah membahayakan kita atau tidak. Nah, kemudian kita lihat si korban panik atau tidak. Nah, ketika si korban panik, maka hal yang perlu kita lakukan adalah membuat tenang si korban dulu. Nah, kemudian ketika kalau si korban tidak jauh dari daratan, maka yang perlu kita lakukan dengan alat bantu juga berupa ban yang di-stay dengan tali yang nantinya dilemparkan oleh korban. Tetapi kalau memang jauh, maka yang harus kita lakukan adalah ikut terjun ke air untuk menarik atau membawa si korban. Oke, sebelum kita melakukan pertolongan, alangkah baiknya yang perlu kita kuasai dalam melakukan pertolongan ini adalah paling tidak kita bisa berenang. Saya yakin pasti kita semua bisa berenang, terutama untuk anak Penjas. Nah, selain berenang, hal yang perlu kita kuasai adalah water treatment atau mengambang di air. Nah, kita harus mengambang cukup tenang. Nah, yang kedua adalah kita tanya si korban, kita ajak komunikasi apakah si korban bisa mengkontrol dirinya. Kalau si korban sudah dalam keadaan panik sekali, kita jangan langsung mendekatinya, tetapi kita harus memiliki trik agar si korban tetap tenang. Karena jika kita ketika si korban lagi panik, kita langsung dekat, maka kita akan terkena tangkapan si korban. Nah, otomatis tenaga yang diberikan oleh si korban itu sangat besar. Nah, kita akan susah bergerak dan nantinya kita juga akan ikut panik sehingga ikut tenggelam. Yang pertama kita lakukan adalah ajak komunikasi si korban. Misalkan, Bapak masih mendengar suara saya atau tidak? Gitu. Nah, kemudian misalkan ini si korban, kita langsung menghadapkan ketika si korban panik lalu megang kita, maka yang perlu kita lakukan adalah kita ikut menyelam supaya si korban ini secara otomatis akan ke atas karena mereka masih udara. Nah, ada dua teknik untuk menarik si korban melalui air. Yang pertama adalah begini, kita berenang membelakangi. Nah, yang kedua adalah berenang menyamping. Nah, ini yang paling efektif menurut saya, berenang menyamping. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika si korban panik, maka yang kita lakukan adalah ketika mereka nafasnya sudah sangat minim, maka kita perlu menarik bagian tubuh dari si korban. Kita tidak pilih-pilih ataukah rambut, baju atau apa, karena sudah dalam keadaan panik, maka yang perlu kita lakukan adalah menolong secepat mungkin. Nah, kita akan melakukan satu teknik sampai dengan si korban dibawa ke darat. Oke, kita menggunakan teknik menyamping. Nah, hal yang perlu kita ketahui ketika sudah di darat, kita menggendongnya
jangan seperti gendong seperti ini, tapi misalkan ini kepala nyamping. Nah, korban. Nah, kenapa tujuannya menggendong seperti itu? Karena supaya air yang sudah tertelan atau masuk ke dalam tubuh si korban akan cepat keluar. Nah, kemudian baringkan korban, kita miringkan. Nah, secara otomatis nanti air akan keluar sendiri gitu. Nah, ketika si korban sudah sadar, hal yang perlu kita lakukan adalah membuatnya dia tenang. Nah, kemudian ketika korban sudah tidak sadar tetapi kita cek denyut nadinya masih ada, hal yang perlu kita lakukan adalah membuat airnya keluar, seperti menekan dadanya atau perutnya, kemudian membuat nafas buatan. Membuat nafas buatan ini tidak berarti langsung dari mulut ke mulut, tetapi menggunakan alas atau batas seperti tisu. Ini mencegah supaya si penolong ini tidak tertular oleh cairan dari tubuh tersebut gitu ya. Jadi supaya ini merupakan suatu hal safety untuk keselamatan bagi tim SAR atau si penolongnya tersebut. Kemudian ketika cara tersebut sudah tidak dapat dilakukan, maka cara yang kedua adalah dari mulut ke mulut atau secara langsung. Oke, itu merupakan salah satu cara penolongan si korban. Selebihnya ketika kita tidak mampu, ketika si korban sudah ada di darat tetapi kita tidak mampu untuk menolongnya, maka suatu kebijakan yang kita lakukan adalah membawanya ke rumah sakit terdekat gitu. Sekian dari saya. Kenapa saya mengambil penolongan tenggelam, karena di Cilacap ini lebih dominan daerah yang berair atau danau gitu ya. Jadi sangat rawan sekali bagi orang-orang yang tidak bisa berenang atau bagi anak-anak yang tidak bisa berenang. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.